Sambil yang absen lewat komentar aja di situ kelihatan. Intinya mungkin yang limit kuota nggak diharuskan pasang kameranya sih gitu ya. Menghemat kuota lumayan lah. Tapi kalau yang pakai wifi gratisan tetangga bolehlah, bisa dinyalakan, boleh biar lihat tatap muka juga ya. Kedengaran suaranya ya? Kedengeran. Oke, good. Nah, sebelumnya mohon maaf sudah lama sekali tidak bertemu teman-teman, hampir berapa 3 bulan ya? Iya. Iya Oke, Pak, 3 sudah 3 bulan. Lupa. Dan Sampai lupa kalau kita tuh masih mahasiswa Pak. iya ya, kelamaan kita ya. Nggak tahu kampusnya gitu ya. Oke, dan mohon maaf juga mungkin kualitas kamera saya burik gitu ya, masih VGA. Jadi harap dimaklumi gitu ya. Kan senang aja, ini nggak terlalu lama lihat wajah saya gitu. Kita cuma flashback, hari ini flashback sambil nge-review UTS kemarin. Gimana nilainya, memuaskan UTS kemarin? Lumayan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat Bapak lumayan bagus. Lumayan bagus ya, mantap lah. Oke, kita sedikit flashback aja ya, karena ada perubahan di sini. Oh, suara kelupek ya? Ya. Jadi setelah UTS kita cuma ada kelas teori. Ya, kalau cuma ada kelas teori, jadi praktikum nggak ada. Oke. Oke, sementara di mute semua dulu aja ya, biar suara saya nggak lupek gitu. Nanti kalau apa namanya, kalau mau tanya baru dinyalakan lagi aja, nggak apa-apa. Jangan lupa yang baru datang chat di kolom komentar untuk absen. Oke, untuk kelas setelah UTS kita tidak ada kelas praktikum. Setidaknya untuk 1 semester ini belum ada informasi lebih lanjut apakah ada praktikum atau tidak. Katanya sih mau ada workshop gitu, cuman belum ada kejelasan. Jadi asumsikan saja cuma ada kelas teori. Nah, ya betul, cuma ada kelas teori aja. Nah, berarti kita cuma sampai jam 18.55 gitu kan. Nah, jadi cuma setengah jam aja. Nah, itu cuma merefresh. Nah, oke, saya share screen aja sekarang. Dari mana? Harus satu jendela. Share. Oke. Kelihatan semua teman-teman? Belum Pak. Belum kelihatan? Belum Pak. Oke. Masih kabarnya Mas Kistam. Sudah terlihat. Sama ayam ya Mas Agung. Sudah. Nepal. Oke, sudah ya. Sudah. Oke. Kita mungkin sedikit juga membahas hasil UTS kemarin gitu ya. Sebenarnya saya ngambil sebagian besar materi dari buku ini gitu. Ya. Jadi pertemuan pertama kita masih ingat banget ketemu dengan sistem bilangan. Nah, ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan hexadesimal. Oke. Nah, kalau tidak salah, di soal UTS kemarin, saya menanyakan apa yang Anda ketahui tentang biner, desimal, oktal, dan hexadesimal ya. Nah, uniknya hampir sebagian besar jawabannya sama persis gitu ya. Persis gitu ya. Tapi ya lah, saya anggap aja benar gitu. Oke, ini sebagai tes, jangan lupa biner, ini bilangan paling penting di dalam bahasa assembly. 0101 ya. Pada prinsipnya kenapa dinamakan biner, ini dari kata bahasa Latin bidu 2, biner itu numerik. Jadi numerik berbasis 2. Numerik. Nah, betul. Nah, desimal kita sudah sering menggunakan ya, yang 0 sampai 9, oktal yang jarang sekali digunakan oktal ini. Kayaknya mungkin yang bikin juga agak useless juga, dari sampai sekarang ini jarang digunakan ini. Arif Purwanisi baru masuk join. Oke, yang baru masuk jangan lupa nulis absennya di kolom chat ya.
Kalau heksadesimal, nah yang paling sering kita gunakan di dalam pemrograman bahasa assembly, heksadesimal. Oke, sekarang saya tanya coba deh, siapa yang bisa? Ada nilai bonus nih, cepat aja. Nanti langsung jawab. Siap ya? Ready semuanya? Pertanyaan cepat aja. Berapakah nilai biner dari FF? Jika diketahui heksadesimal FF, binernya berapa? Asli jan kelalen blas kira. Oke. Coba jawab. Lali, Gimana? Pak. 1 sebanyak 8. 1 sebanyak 8 dengan Mas Agung Restu ya, good. Ya, 1 poin lah Mas Agung Restu ya. Oke, yang kelupaan semua santai aja. Tugas saya hari ini adalah merefresh teman-teman semua ya. Dan perkenalan. Iya, dan perkenalan lagi ya. Barangkali lupa dengan dosennya ya. Lupa kalau saya mahasiswa, Pak. Kelama di rumah itu ya. Ya, rasanya udah jadi dosen. Mama berat ini. Oke, jadi gini teman-teman, intinya ya, kata kunci dulu di materi sebelumnya kan ada deret bilangan ajaib ya. 1, 2, 4, 8 ya. 1, 2, 4, 8 ya. Angka tersebut dijumlahkan dijadikan 15, 1 tambah 2 tambah 3. 1, 2, 4, 8, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7 ditambahkan 15. Ini siapa nih? Nulis nih. Oke, gitu ya. Tadi Mas Agung berhasil betul FF itu 111 sebanyak 8 kali. Sekarang nih, kalau 8A. 8A jadinya berapa? Ini jangan lupa yang mungkin pertemuan terakhir belum validasi teman-teman ya, karena ada beberapa yang nggak muncul namanya di presensi. Oh iya. Lupa kan? Belum lepas lupa. Wala. Dapat kuliah mana Mas? Kurang 2. 8A berapa binernya? Binernya 100 1010. Berapa dong? 100. 1010. Ya, mantap. Siapa tadi jawab tuh tadi? Tam-tam ya? Kistam, Pak. Kistam. Oh, tam-tam tuh kistam ya? Iya, Pak. Oh, ya tam-tam. Oh, tam-tam channel itu ya. Oh, alah kistam. Pak, subscribe, bantu subscribe, Pak. Promosi. Oke, good. Jadi 8 itu kalau binernya kan 1, 0, 0, 0. A itu 10 kan 8 tambah 2 ya. Berarti 1, 0, 1, 0. Oke, good. Nah, ada cara cepat lagi pakai kalkulator lebih cepat itu ya. Nah ini kita nggak bahas ini. Masih kelihatan ya di layar ya? Masih, Pak. Oke, good. Nah, memori nih, ini kemarin yang masih banyak terjebak di sini. Masih banyak kesalahan. Memori di sini sebenarnya bahas RAM, cuman pertanyaan spesifiknya bagian sini teman-teman. Nah, di sini. Kalau teman-teman ingat, ada pertanyaan jika diketahui suatu alamat relatif memori itu 0700H titik 20A60H gitu kan. Atau gambarnya seperti ini mungkin lah, ini mungkin seperti ini. Cara menghitungnya ada yang aneh-aneh, ada yang memang betul, mungkin karena memang baca materinya, atau mungkin dengan referensi lain. Simple sebenarnya. Jadi gampangnya adalah angka ini yang depannya huruf H, kelihatan ya? Iya, Pak. Dikalikan 10 aja, dikalikan 10, jadi seperti ini. 1357, 0, ditambahkan dengan angka belakangnya. 2, nah ini ya, angka yang ini nih, angka belakang titik. Iya, Pak. Nah, ini kan. Nah, 0 tambah 8, 8. 7 ditambah 6, berapa? 13 di heksadesimal jadinya huruf D. Tuh, 5 tambah 4, 9. 3 tambah 2, 5. 1. Nah,
Sesimpel itu sebenarnya gitu. Hanya dari mana ya, Pak? Ini ngerti nggarap yo, kan. Ya, iya, guna gitu. Kadang Simpel sebenarnya. soal-soalnya beda, Pak. Di materi ada sebenarnya kan, di simpel ini. Kenapa ada seperti ini? Ini karena dengan alasan efisiensi RAM gitu ya. Nah, jadi ketika diketahui relatifnya, misalnya contoh sebelahnya lagi nih, contohnya ini kan 1356 dikalikan 10 tambah dia, simpel ya gitu ya. Tapi ingat ini heksadesimal loh teman-teman ya, ini heksadesimal. Jadi kalau mungkin suatu saya kasih jebakan di sini adalah 1357D, itu artinya desimal. Konversi dulu ke dalam heksadesimal. Siapa yang mau gabung lagi? Agung Budi, oh, baru masuk. Mau tanya Pak, Ya, monggo. itu Tam-tam ya. kalau heksadesimal kan dikalikan 10, nah kalau misalkan desimal apa yang lain bilang yang lain gimana? Kali 10 atau gimana Pak? Dikalikan 16. Oke ya, kenapa kali 10? Nih, ingat. 10 heksadesimal kan sama dengan 16 desimal. 10 Misal, desimal, nih 16. 10 heksadesimal, ini ya, itu sama dengan 16 desimal. 16 desimal. Oh iya. Ya, jadi misal, ini misal nih, misal ya, ini bukan heksadesimal, bukan heksadesimal nih. Ini juga bukan heksadesimal, tetapi desimal atau huruf D ya, D. Jadi angka yang ada di sini itu dikalikan 16 dulu. Dikalikan 16 dulu. Baru ditambah ini gitu. Paham nggak? Ya Pak, paham Pak. Berarti Nah, kalau yang bikin soal ya cantumkan saja itu sama dengan 10H. Berarti kalau desimal berarti 16D gitu betul, aja ya Pak. betul gitu. Ya, intinya adalah ini karena heksadesimal ya dikalikan dengan 10 heksadesimal. Nah, 10 heksadesimal kan sama dengan 16 desimal. Gitu. 16 desimal. Ya. Oke ya. Ini sayangnya nggak ada papan tulis ya. Ya, gitu sementara. Pakai nol. Oke. Nah, tapi jarang banget kok kalau di mungkin teman-teman bisa sambil buka assembly-nya apa-apa mungkin jika teman-teman perhatikan. Ya, saya sambil buka bentar. Ini apa ya? Assembly. Nah, masih Emu punya ya, Pak? assembly-nya kan? Ya, EMU 886. Yang EMU, betul. Tak cari assembly nggak ada. Emu. Oh iya. EMU 886. Nah, bentar saya juga akan share screen EMU-nya saya. Siap. Stop share screen dulu ya. Oke. Bentar. Nah, kalau sudah buka, saya masih lama. Biasa kalau laptop bagus memang agak lama bukanya. Jadi ada animasi-animasinya dulu. Sudah. Pak Bambang, Ya, monggo. mohon info nanti ini kan direkod ya Pak. Hasilnya Betul. kan bisa di-drive-kan Pak, bisa di-share link-nya Pak. Oh, sangat bisa. Nanti saya tinggal minta emailnya aja buat tak share ke siapa gitu. Oh, Bisa. kalau Mas Teguh aja Pak. Oh ya, boleh. Nanti saya share dah gitu. Siap. Oke. Ini saya share dulu kameranya. Udah tadi mana, Bu? Oke. Sebentar, jendela. Ini 888. Terlihat semua? Belum Pak. Belum ya? Oke, tunggu dulu. Udah Pak. Oke. Jika ini share, jangan ini ya. Semuanya aja deh, bentar. Nah, saya cancel lagi. Saya perlihatkan semua jendela aja. Terlihat? Terlihat Pak. Oke. Jika diperhatikan teman-teman, ketika EMU Anda atau coding Anda sudah dijalankan, maka akan tampil jendela baru. Ini maaf agak lama ya, karena loadnya gede banget, Chrome-nya buka, tab-nya banyak, aplikasinya juga naudzubillah ini ya. Nah.
Ya, bagian sudah buka gitu ya. Jadi setelah layar ini, setelah layar yang ini kelihatan nih. Ini ya, teman-teman kelihatan ya. Iya, Pak, kelihatan. Ini namanya alamat relatif. Nah, alamat relatif. Jadi yang saya blok ini artinya yang warna biru ini artinya perintahnya dimuat pada memori alamat 077, ini hexadesimal sebenarnya. Kalau nggak ada angkanya hexadesimal. 011 0 hexadesimal. Nah, pertanyaannya nih ya, kira-kira yang pada baris biru ini di load pada alamat memori nomor berapa? Ada yang bisa jawab? Jika diketahui ini. Itu ya. Nah, coba jangan lupa, ini hexadesimal dikalikan 10. Hexa. Oh, ini di hexa ya. Ya, ini hexadesimal, kalau nggak ada tulisannya kayak gini, ini hexadesimal. Nol 700.20100. Pada alamat berapakah dia dimuat? Oh ya, ringtone legend itu ya. Iya, Pak. Halo. Ya, ada yang tunggu jawabannya? Halo, halo. Tes, tes, tes. Tes, adakah suaranya? Dengar, Pak. Nah, ada yang jawabannya ketemu sudah? Jika alamatnya 0700.200, berapakah alamat aslinya? Ini caranya gimana? Nah, caranya jangan lupa ya. Jadi ketika seperti ini, yang angka depannya titik 2 dikalikan 10. 10. Ditambah, Ya, Pak. ditambah ini. Berapa coba? Seperti tadi ya, Pak. Betul, caranya sama. Sama seperti ini. Sama seperti ini nih. Ini sama Itu nih. hasilnya alamatnya, Pak, berarti, Pak. Ya, jika diketahui suatu alamat relatif seperti ini, ya, terlihat ya. Ya. Berapakah alamat aslinya gitu. Alamat asli. Seperti ini caranya, jangan lupa. Berarti Ini. tinggal ditambahin hexa ya, Pak ya. Betul, ini dikalikan 10 ditambah sebelahnya berapa berarti? Berarti 07100H, Pak. Ya, betul. Berarti 7100 ya itu ya, maksudnya ya. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jika diketahui mungkin seperti ini nih. Misal ketika saya mengeklik ini 07118 ya. Nah, ini kan alamatnya di sini kan? Ya, Lihat pada bagian ini. Lihat. Itu kan sama dengan 0700 dikalikan 10 ditambah ini kan. Nah, sama. Ya kan, sama kan? iya, Pak. Nah, jadi untuk membacanya teman-teman ya, ini nih yang 07100, 101, ini adalah alamat RAM gitu, anggap saja alamat RAM gitu. RAM kan punya slot-slot memori, nah ini slot-slot memorinya. Untuk menyingkat pembacaannya, pengalamatannya dengan cara seperti ini. Nah, gitu. Oke ya, itu alamat relatif. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman ya? Oke. Aman, Pak. Nah, oke. Jadi salah satu soal kemarin cuma ini gitu ya. Jadi cuma simple sebenarnya, dikalikan 10 ditambah sebelahnya. Ada yang jawab benar, ada yang tulis soalnya ulang, ada yang dikosongi, ada yang malah curhat juga ada. Nah, terus bawah lagi, ini kita tidak saya keluarkan kemarin, soal ini tidak saya keluarkan, yang saya keluarkan yang register ya. Nah, register itu ibaratnya memori di dalam mikroprosesor. Ya. Nah, di situ kalau tidak salah pertanyaannya adalah dari beberapa register ini, manakah yang termasuk register segmen gitu ya. Nah,
register tipenya cukup banyak. Ada register segmen, ciri-cirinya pasti belakangnya huruf S gitu ya. Belakangnya pasti huruf S. Pasti. Ada lagi register berupa pointer. Ciri-cirinya pasti belakangnya huruf P. Stack pointer. Nah, kecuali ini indexer ya. Kalau ini kan namanya index register. Tapi kalau pointer pasti belakangnya P. Dash pointer. Nah, seperti itu. General purpose register. Nah, ini yang paling sering digunakan. AX, BX, CX, DX. AX dibagi dua. AH, FAL, BX, BH, dan BL. CX, CH, dan CL. DX, DH, dan DL. Gitu. Jadi ini general purpose artinya bisa digunakan untuk berbagai hal gitu ya. Nah, jadi kemarin pertanyaan cuma ini pertanyaannya. Jadi kalau kemarin merasa jawabnya yang belakangnya huruf S semua segmen itu udah benar. Tapi kalau ada yang IP, ada AX, BX dijawab sama teman-teman itu kurang tepat. Ini masalah register gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Putus-putus Pak suaranya Pak, sinyalnya jelek. Oh iya, nggak kedengeran ya? Ya, meresap. Ini kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oke, good. Oke, jadi saya ulang lagi. Jadi pada dasarnya register merupakan salah satu komponen yang paling penting di dalam microcontroller atau mungkin microprosesor ataupun bahasa assembly ya. Ini paling penting register karena register ini memori di dalam microprosesor. Jenisnya ada segmen register, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya nih, yang belakangnya huruf S mas. CS, kalau nggak hafal namanya ya pokoknya belakangnya huruf S itu pasti segmen register itu. S, DS, ES, ini tahunya dari mana sih? Tahunya dari sini nih. Ini kan ada tuh. SS, SP, sorry, SS ini segmen, code segmen. Nah, ini nama register ini. Segmen, stack segmen. Sampai sini dulu, segmen register. Ada yang kurang jelas? Oke ya, nggak ada deh. Nah, temennya segmen register ada namanya pointer sama index register. Ya, register ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat. Namanya aja pointer gitu ya, point atau penunjuk. Register ini pasti menyimpan alamat sekarang lagi ngakses memori keberapa sih gitu. Misal seperti ini teman-teman. Nah, biasanya IP namanya, index pointer. Nih. Jadi nih teman-teman jika diperhatikan 0700 itu pasti akan tersimpan di sini. 0100 akan tersimpan di IP, pasti itu. Ketika biru-birunya ini lagi biru-birunya lagi tersorot di sini nih. Artinya program sedang mengeload pada memori sekian. Register pasti menuju alamat code segmennya 0700 ngikutin ini. Dan ini 0100 ngikutin ini. Jadi index pointer register itu untuk menunjukkan alamat memori. CS pasti gabungannya sama IP. Siapa lagi yang gabungnya? Lupa adik kabel jenenge aneh banget sih. Alat dua siapa? Oke, yang baru datang silakan komentar di sebelah, di kolom sebelah. Oke ya. Selanjut lagi. Ada satu mahasiswa izin, Pak. Gimana? Siapa yang izin? Itu Reza Fauzi, Pak. Reza Fauzi. Iya. Reza Fauzi kemana? Tidak ada kuota, Pak. Oh, tidak ada kuota. Oh ya, wes apa-apa, anggap aja tak ampuni lah, anggap masuk aja lah gitu lah, kasihan. Ya, ya. Sinyalnya jelek Pak, jadi hilang-hilang Pak. Sering keluar sendiri. Yang hilang Anda atau saya gitu? Saya Pak, sinyalnya. Oh gitu. Oh. Pak. Rumahnya di pelosok Pak, dari sinyalnya susah. Astagfirullah ya. Bersabar ya. Munggah tower, Mas. Dewa tower ya.
Oke, oh ya saya lupa. Jadi gini, saya lupa menjelaskan tadi ya. Jadi setelah UTS ini, saya hanya berkewajiban untuk melakukan tatap muka seperti ini sebanyak 4 kali ya. Jadi mohon diluangkan kuotanya 4 kali ya, gitu ya. Mohon diluangkan 4 kali itu kuotanya. 2-nya kita lewat forum aja, lewat Google Classroom aja. Yang 2 pertemuan, 1 pertemuan terakhir nanti penugasan. Kalau Pak, yang 2 pertemuan lewat rekaman video. Oh iya, 2 Penugasannya pertemuan lewat penugasan video, apa? Video ya, Bu Sultan ya? Ya, 4 tatap muka online. 4 tatap muka online, 2 nanti ada video tak bikin itu aja lah, YouTube lah, biar bisa dilihat pas ada wifi gitu aja lah ya. Tuh. tapi jangan yang susah-susah Oh Pak iya, penugas saya saya Pak. tentukan lah, yang intinya sesuai dengan kemampuan kita semua lah gitu ya. Sesuai dengan sinyal, Pak. Iya Pak. Kasihan yang udah tua Pak, mikirnya udah susah. Mikirnya udah mulai lebar Pak. Saya Jangan curhatan. Iya lah, umat jangan bilang tua, sudah tidak muda lagi gitu ya, biar lebih halus gitu ya. Bukan tua, sudah tidak muda lagi gitu ya. Menolak kenyataan. Oke gitu ya teman-teman ya, jadi gambarannya itu, jadi mohon bersabar gitu ya, ini ujian. Nah jadi seenggaknya mudah-mudahan kondisi cepat untuk normal kembali, jadi kita benar-benar tatap muka beneran ya. Ya kolak entry sih terima. Masih. langsannya ditolak. Tolak aja, kepencet, masuk lagi coba itu tuh, kepencet itu ya. Sorry, itu yang Hadi baru masuk lagi, tolong dikasih tahu lagi itu siapa ya Hadi? Ilham, Pak. Ilham ya, suruh masuk lagi aja deh. Lumayan 7 menit terakhir itu. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi masalah register, jadi register intinya memori di dalam mikroprosesor atau mikrokontroler itu ya. Nah, yang paling sering kita gunakan untuk operasi yang bersifat general, matematika, penjumlahan dan sebagainya, ini yang namanya general purpose ada 4. AX, BX, CX, dan DX. Masing-masing bernilai 16 bit. 16 bit, berarti berapa byte, ada yang tahu? 16 bit. 16 bit berapa byte? Ya, masuk lagi nih, nggak tolak sekarang lah. Ilham, terima ya, monggo Mas Ilham. Kalau Ari Purwaningsih katanya sinyalnya susah Pak, jadi nggak bisa masuk. Siapa? Ari Purwaningsih. Arif. Ari. Oh, Ari. Oh, oke, di mana emang rumahnya dia? Ahmad Asofi. Oke, terima. Oke. Ya, mudah-mudahan besok sudah lancar lagi. Sudah ada ketemu belum? 16 bit berapa byte? 2 byte, Pak. Mantap. Siapa tadi? Agung ya? Iya, Pak. Oke, Mas Agung lagi ya. Agung 2, Tam 1 tadi ya. Oke. Nah, kalau 16 bit itu 2 byte, berarti 1 byte berapa bit? 8. Good, 8 ya, 8 bit, jadi gitu. Nah, ukuran dari register AX ini 2 byte. 1 byte untuk AH, 1 byte berikutnya untuk AL, jadi dibagi 2. H ini high, L itu low. Jadi 8 bit pertama itu, atau 1 byte pertama itu untuk AH, sisanya untuk AL. Nah, bisa dilihat di sini di bagian emulator, AX itu gabungan dari AH dan AL. BX, BH, dan BL gitu. Nah, soal nomor 10 kebanyakan salah di situ pas ngoding gitu ya. Nah, ini saya yakin ngerjain sendiri-sendiri karena bisa dikatakan hampir mayoritas beda-beda jawabannya. Sampai sini ditanyakan dulu tentang register. Tidak ada ya? Ya, gimana? Ya, cukup. Apanya sibuk? Belum ada pertanyaan. Oh ya sih, oke ya, cukup.
Terus ini kemarin kita juga menjelaskan tentang apa sih perbedaan antara COM dan Excel kalau nggak salah ya. Atau apa saya lupa, intinya ada perbedaan atau menjelaskan bedanya COM dan Excel gitu. Intinya kalau COM itu untuk program-program bahasa assembly yang bersifat simple gitu, sederhana. Tapi kalau Excel biasanya untuk yang bersifat kompleks. Gampangnya gitulah perbedaan paling mendasarnya gitu. Terus kemarin ini juga, ini juga. Nah kemarin masih banyak yang salah di sini teman-teman, saya bisa jelaskan. Perintah move itu perintah paling standar di bahasa assembly, paling sering digunakan. Jadi katakan 99,9% bahasa assembly pasti menggunakan move. Nah, di sini jika dilihat dari sintaknya, move ini tujuan untuk alamat tujuan dan ini alamat asal. Jadi misal kalau ada perintah move AL, 9 artinya kita mengisikan nilai 9 ke register AL. Nilai 9 ke register AL. 9 di sini tidak diikuti dengan huruf H, tidak diikuti dengan huruf apapun, ini defaultnya adalah 9 desimal. Jadi kalau nggak diikuti apapun itu nilainya adalah desimal. Gitu. Hal ini bisa dipahami? Saya, contohnya seperti ini. Contohnya. Saya ngoding di sini. Ini artinya saya akan memasukkan nilai 9 ke register AL. Di running. Nah, saya single step aja. Perhatikan nilai AL yang ini ya. Nilai AL itu yang ini. Ini AH. Perhatikan baik-baik. Nah, lihat. Nilainya adalah 09. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Misal Anda ditugaskan untuk mengisi alamat atau mengisi register CL dengan nilai 12 heksadesimal. Bagaimanakah kodingnya? Ada yang bisa? Anda diperintahkan untuk mengisi suatu register CL dengan nilai 12 heksadesimal. Ya betul, 12 heksadesimal. Yang tahu silahkan komentar di kolom komentar coba siapa. Codingnya gimana? Perintah dasarnya. Oh, Hari masuk nih, Hari Purwaningsih tadi. Oke, yang udah bergabung silahkan tulis di kolom komentar. Anda ditugaskan untuk mengisi suatu register, namanya register CL dengan nilai 12 heksadesimal. Bagaimanakah sintaksnya? Ya, yang tahu silahkan di kolom komentar diisikan. Ya, ini kelihatan semua gini. Ya. Nih, contekannya. Contekannya ini. Ya, siapa yang jawab? Sip, Agung Restu lagi ya. Cepet banget Agung Restu nih. Oh, salah, ini masih salah ini. Masih salah. Kurang benar ya, Pak? Anda kurang benar, betul. Bukan salah tapi kurang tepat ya. Kurang tepat. Terima. Oke ya, kembali lagi ke sini. Anda diperintahkan untuk mengisi register CL dengan nilai 12 heksadesimal. Rian Najib Wibowo juga kurang tepat. Heksadesimal. Heksadesimal lambangnya apa teman-teman? Kalau desimal itu D. Kalau oktal itu O, biner itu B. Nah, heksadesimal apa? Nah,
Siapa ini? Tam masih kurang tepat. Ini koma apa titik 2 ya? Titik koma ini masih ini ya? Ya, Titik ini koma, titik Pak. koma. Titik koma kurang tepat, kurang tepat. Mob CL Rian Aji Wibowo. Nah, sip, ini bener nih, Rian nih. Betul gini nih. Ya. Mengisikan nilai 12 heksadesimal ke register CL gitu. Betul Mas Rian, 1 poin ya. Jadi Agung 2, Tam 1, Rian 1. Oke, saya lanjut lagi deh. Nah, aku nak kebelasin dikit waktunya. Nah, kalau dia kan mengisikan nilai ya. Nah, kalau sekarang menyalin nilai. Yang namanya menyalin ya di kopas saja. Jadi ketika ada perintah move AH AL artinya kita memindahkan menyalin nilai pada register AL ke register AH. Jadi berapapun nilai AL akan dipindahkan ke AH gitu. Gitu ya. Ada dulu ya. Oke. Nunggu azan dulu bentar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kota jalan, kota. Oh iya, kelalen. Jalan-jalan ya. Maaf Pak, tadi ada itu. Aktifkan mikrofon. Oke, bisa saya mulai teman-teman? Ya, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nanggung nih, dikit lagi selesai kok santai aja ya. Oke, jadi perintah move pada dasarnya cuma memindahkan ataupun mengisikan nilai ya, gitu ya. Nah, X. Nah, ini jangan salah, ini ada
harus Anda perhatikan juga ukuran memori. Jadi memori tujuan ukurannya harus lebih besar atau sama dengan memori asal. Saya tanya ukuran memori AH berapa ya? Register AH nilainya tadi? Berapa? 8 bit ya? Iya, Pak. AL berapa bit? 8. AX? AX-nya 8. Yakin? 2. AX itu gabungan A. Ya, Ya. AX. AX-nya AX berapa? 16, betul. Jadi AX ingat ya, kalau belakangnya X ini gabungan dari H dan L. Oh Gabungan. iya. Betul. Oh iya benar. Jadi artinya kalau Anda melihat tulisan CX di sini, berarti CH dan CL gitu. 16 bit gitu ya. Nah, ini akan salah jika seperti ini. Misalnya. Katakanlah ini AH, misal gini ya, AH gitu ya. Ini AX. Sorry, ini AX. Apa saja? AX gini. Ya. Ini salah. Ini salah. Kenapa? Ini alamat yang mau dipindahkan, alamat apa namanya? Alamat asal yang ukurannya 16 bit dipaksakan masuk ke ukuran 8 bit gitu. Jelas tidak bisa. Suaranya seksi banget itu ya. Azhar. Rian itu Rian. Rian Ajiwat. Maaf. Lagi ngapa gue Zen? Anakku lagi ganggu ini, yo. Anaknya sama Azhar. Anaknya Tagan, yo. Iya. Oke, kembali ke jalan yang lurus ya teman-teman ya. Siap. Oke, jadi intinya gitu ya, harus diperhatikan ukuran memori, artinya adalah ukuran asal itu harus ukuran memori tujuan itu harus lebih besar atau sama dengan memori asal. AX nilainya 16 bit nih, 16 bit tidak boleh dipindahkan ke 8 bit. Gitu. Clear ya? Clear, Pak. Seperti itu kira-kira untuk masalah move ya. INT nih yang sering banget keluar. INT ini bukan integer, kalau di bahasa pemrograman itu namanya integer. Ini bukan integer tapi interrupt, interupsi gitu ya. Nah, itu perintah. Yang paling sering digunakan adalah INT21H gitu ya. INT21H itu perintah untuk mengeksekusi, menghentikan kalau salah nomor kita ingin dihasilkan sebagai kita ingin menghasilkan instruksi 21H. INT21H itu untuk menghentikan kalau salah. Sorry, 21H itu eksekusi, kalau INT 20H itu untuk menghentikan program. Nah, ini harus diapalin nih. Jadi interupsi ada banyak, ada 255 gitu ya. Silakan diapalin gitu ya. Tapi nggak usah semuanya, yang sering keluar aja. Yang sering keluar. Nah, ini yang sering keluar mana ya? Interupsi tadi, bentar. Bentar ini kebablasan ada. Jadi cuma ada sedikit yang sering keluar kok. Alhamdulillah. Mana interupsi. Nah, nggak ada ya. Ah, ini dia. Nih, cuma segini nih, yang sering keluar nih. Atau lebih spesifik lagi cuma ini nih, 21H sama 20H. Cuma 2 ya, Pak, yang sering ya, Pak? Iya, yang sering keluar tuh ini nih, 21H. Maksudnya yang paling sering digunakan gitu. 21H dan 20H gitu ya. 20H itu untuk menghentikan program. Jadi misal Anda punya program banyak di sini. Katakanlah di sini punya program banyak banget. Aduh, nih. Nah, ini dia di sini. Katakanlah gini gitu ya. Ada cuma 2 baris, tapi di sini Anda sisipkan perintah INT 20H gitu. INT 20H. Nah, program akan berhenti pada baris kelima. Ini nggak akan dieksekusi. Paham ya? Iya, Pak. Jadi INT 20H itu untuk menghentikan program gitu. Sampai mana stopnya gitu. Walaupun itu tulis ini 1000 baris gitu, tapi bagian tengah-tengah dari INT 20H nggak akan dieksekusi bawahnya. Tapi kalau INT 21H itu biasanya untuk eksekusi DOS. DOS itu ya command prompt-nya teman-teman itu sendiri, biasanya untuk mencetak huruf dan sebagainya.
sering banget keluar bahasa tua atau sering banget digunakan. Contohnya mungkin minggu depan kita akan coba latihan membuat tulisan. Gitu. Ini cuma flashback aja sih materi sebelumnya. Gitu, gitu teman-teman, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya, Pak. Belum, Tidak Mbak. ada. Oke, intinya itu. Terus ini juga besok kita akan coba membahas ini minggu depan nih. Kita akan latihan bagaimana atau membahas bagaimana sih untuk menulis sebuah huruf. Nah, mungkin kalau bahasa pemrograman yang lain, katakanlah bahasa Java atau bahasa C++. Pernah dapat C++? C++ tahu nggak ya? Tahu aja lali kabeh kesukaan kuliah sih. Ya intinya katakanlah Anda pernah mempelajari bahasa pemrograman itu ya, bahasa tingkat tinggi gitu. Untuk bahasa Java untuk menampilkan tulisan tinggal sistem out println gitu ya. Terus dikasih huruf A gitu. Teksnya gitu kan. Nah, cuma satu baris, tapi kalau bahasa assembly harus nulis segini nih. Ini hanya untuk menampilkan huruf A. Jadi segini banyaknya itu hanya untuk menampilkan huruf A gitu. Itulah repotnya bahasa assembly. Karena memang benar-benar bahasa tingkat dasar. Tingkat dasar. Iya, tingkat dasar. Nah, insya Allah minggu depan, ini sekolah pemanasan, minggu depan absennya juga saya mulai seriusin. Ini hari ini ada amnesti lah gitu ya. Yang sinyalnya masih los-los, masih saya masuk di sini yang tergabung ada 18 orang sebenarnya gitu. Udah aja, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Belum, Mbak. Belum, Pak. Ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira gimana Mas Tamtam? Enggak, tadi sebagian ketinggalan, sinyalnya hilang, jadi enggak dengar masalah apa tadi. Sudah nggak apa-apa lah, Pak. Gitu ya. Oh, nanti kan ada itunya, apa namanya, rekaman ya, itu nanti bisa di-share itu kan. Oke, siap. Siaran ulang. Nah, siaran ulang nanti saya share lah gitu ya. Download, Pak. Tak share di drive-nya saja maksudnya. Ya, tak share di drive-nya saja gitu ya. Nanti Anda bisa ngakses sendiri gitu. Atau lewat Mas Teguh, nanti tinggal Mas Teguh download terus di-share ya boleh lah gitu. Oke, siap, Pak. Oke, Mas Teguh. Masuk kemana Mas Teguh nih? Hilang ini. Masuk, Pak, masuk. Oh, masih. Oke, aman-aman ya. Oke, nanti share aja ya. Mudah-mudahan terekam ini ya. Terus ini rekam gitu ya. Mudah-mudahan beneran terekam. Udah aja, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah minggu depan kita akan belajar mengenai mencetak huruf sederhana saja. Yang penting ngerti bagaimana codingnya. Kemarin kenapa saya bahas ini lagi? Karena kemarin UTS masih banyak yang kurang tepat dalam menjawab atau bikin program sederhananya. Itu dari saya, mohon maaf jika dalam penyampaian hari ini kurang sempurna atau kurang puas karena saya bukan alat pemuas. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Suara ge, alah. Betul Mas Putri ya. Disilang, baik. Disilang. Disilang. Suatun, mari mabar. Oh. Bu Suatun. Iya. Apa? Ayo, mabar sekarang. Ayo, silakan mabar. Tuh, datang mabar tuh. Ya Allah, pulang Jo. Pulang, Cok. Gak usah riset Mobile Legend mulu, nggak ada gunanya. Baca Mas Bung. Jenis-jenis tank dia riset terus. Main. Ngapain? Percuma lu nggak akan jadi pro player. Yang penting fokus aja nikah gitu. Percuma mau riset kayak apa nggak bakalan pro player. Ini sama.
Pulang. Nang ndi, Go? Go. Tuh, Oh, nang ndi? kampus. Ini sama waktu Mas sana. Aku pulsanya entong, Sir. Siapa kok? Hah? Siapa ki Miki yo? Gue mau laporan. Aku ketemu Ya wis bubar. Library-nya ini ya. R-nya cukup. Nah, iya. Pulang, Bu. Kita mau matiin. Masih bersuara. Masih belum ada live kan? Ini LLD kita masih sisa berapa juta ya? Internet Tech Info mau matiin. Sudah tutup. Tutup, balik. Besok mana kok? Isam itu? Hah? Isam itu? Ya mana nih, aku nggak ada tahu. Dua aku yang muni loh. Besok mana lah? Ya boleh. Kita save dulu. Berarti yang belum ada itu FGD, transport, konsumsi APK. Ini bisa mengeluarkan dari rapat juga nih, Teguh wenan terakhiran nih. Tinggal Teguh. Balik ragu. Lo tengah maning. Mau ngecek mabar gue rebus watun mau. Lu pura rekamannya ya? Berjalan sih nggak? Coba dicek. Lalu langsung